Terus aku sering broadcast, terus join grup yang ada grup broadcast all agent gitu-gitu. Terus di Canva kan Winmax punya Canva nih, itu sangat membantu sekali. Budgetnya sekian gitu. Terus langsung viewing 4 rumah waktu itu, yang terakhir dia cocok, terus langsung di nego dulu. sedikit. Nego sedikit ya. Itu kubruk dengan Kubruk dengan agent ya. Dengan agent. Benar. Habis itu closing pertamanya. Closing pertama senang banget. Halo teman-teman Winmax Family, hari ini kita kembali lagi dengan sharing pengalaman buat teman-teman juga yang mau jadi agent pertama. Mungkin ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang dimana masih muda dan mau join juga jadi agent properti dan sudah closing kalau nggak salah itu 2 kali. Nah, kita langsung konfirmasi aja langsung ini di APJ. Halo Ben. Waduh, ini baru banget ya join properti ya? Baru banget. Baru berapa bulan tuh? 3 bulan. 3 bulan berarti kan Maret ya? April, Mei. Ya. Dari situ dengar-dengar kan sudah closing nih. Ya, puji Tuhan. Nah, tapi kita jangan bahas closingnya dulu. Sebelumnya sebelumnya itu kerja apa? Sebelumnya aku di supplier bunga. Oh, supplier bunga. Bekerja supplier bunga dari lulus kuliah tuh? Iya, lulus kuliah. 3 tahun. 3 tahun di supplier bunga. Oke, 3 tahun supplier bunga, habis itu mau join ke properti. Iya. Nah, kenapa kok akhirnya memilih properti? Kenapa nggak 3 tahun yang lalu? Karena waktu 3 tahun yang lalu itu aku mau cari pengalaman ya, ikut orang lah. Jadi supaya tahu gimana sih kerja in real life itu gimana. Jadi aku gali dulu dengan cara ikut orang itu. Kebetulan waktu itu setahun pertama aku belajar, terus setelah itu puji Tuhan aku dipasrahi sama ownernya untuk handle toko tersebut gitu. Jadi aku dapat pengalaman selain cari koneksi ya. Di sana kan juga kita ke supplier, ke vendor, ke hotel segala macem. Juga aku tahu bagaimana cara menghandle sebuah bisnis. Gitu. Harusnya kan sebagai seorang perempuan atau cewek itu kan udah enak dong kerjanya. Ya orang cocok lah melihat pekerjaan dan gendernya cocok gitu loh. Kenapa kok bisa keluar? Mau belajar jadi entrepreneur. Jadi entrepreneur ya. Oke. Nah, kita memutuskanlah join ke properti di bulan Maret kemarin ya. Betul. Nah, dari situ kan akhirnya langkah-langkah yang dilihat kan pasti dong kan, Mama sudah di agent properti, Koko juga sudah di agent properti. Jadi privilege nggak sih? Apa memang sudah tahu dunia properti dari mereka sebelumnya atau memang kosong banget nih masuknya nih? Puji Tuhan aku masuk properti udah tahu sedikit-sedikit apa itu properti. Karena dulu sering ikut ya ke mamaku. Dulu aku sering nemenin dia viewing juga, terus ke notaris, terus langkah-langkahnya itu gimana. Ya 1, 2, 3 ngerti dikit-dikit lah. Oke, ngerti dikit. Ya, jadi nggak kosongan. Ya dari situ muncullah knowledge dikit-dikit ya. Betul ya. Nah tapi setelah itu kan akhirnya kan join ke Winmax, akhirnya belajar lagi ya. Betul. Dengan video-video yang udah di-share ya. Benar. Nah closing yang pertama itu terjadi karena apa? Gimana closing yang pertama itu? Itu dapat dari mana atau gimana nya? Aku direferalkan kokoku. Kebetulan waktu itu tolong ini ada yang cari rumah butuh urgent. Nah, jadi ya udah aku juga gercep kan orangnya juga butuh urgent, harus masuk dalam waktu sebulan kalau nggak salah. Jadi aku cari mana yang available. Kebetulan dia carinya di Citraland, terserah mau di mana. Jadi lebih umum lah gitu. Budgetnya sekian gitu. Terus langsung viewing 4 rumah waktu itu, yang terakhir dia cocok. Terus langsung di Nego dulu. Nego sedikit ya. Itu kubruk dengan agent ya. Dengan agent. Benar. Habis itu closing pertamanya. Senang banget. Jadi pecah telurnya itu susah. Aku juga ngerasain pecah telur itu susah gitu. Tapi setelah pecah telur ada transaksi berikutnya. Nah setelah sewa akhirnya closing lagi kan ya? Iya, beli. Oh beli. Iya. Berapa lama jaraknya itu jadinya? Kurang lebih sebulan lebih. Sebulan lebih ya. Oke. Gitu. Akhirnya beli ini juga datangnya dari mana itu? Itu
juga dapat bantuan dari kokoku karena kan memang aku baru dan channelku juga belum terlalu banyak ya Wen. Jadi aku banyak disupport sama kokoku dan juga salah satu mentor kita juga Ko Budi. Gitu. Dua mentor ini yang selalu support aku sih gitu. Betul. Baik di listingan terus kita viewing juga ditemenin. Iya. Aku juga sama. Kita kan sebenarnya kan di umur yang kurang lebih sama, juga kita di kantor yang sama ya, ngerasain lah kurang lebih seperti itu. Aku juga closing pertama juga dengan gudang. Ya kebetulan ya besar aja. Tapi setelah itu ada langsung. Tapi setelah itu kan ada juga tetap kita punya progres. Nah, apakah Johnny Agent Property ini memanfaatkan koneksi yang lama atau membentuk sebuah database baru? Memanfaatkan, kalau aku memanfaatkan iya pasti ada dari teman ke teman. Oh ternyata dia dulu di supplier ini di bunga, sekarang properti loh. Kamu kalau cari-cari bisa ke dia sekarang gitu. Dan bentuk database baru juga pasti. Gitu. Nah mostly kontak-kontak buyer sekarang nih itu datang dari mana? Apakah memang maksudnya yang benar-benar nyari ya, yang nanya, oh ya aku mau cari properti itu, responnya datang dari mana? Apakah dari yang koneksi ini yang sudah ada atau yang terbaru? Kebanyakan dari baru Wen. Nah itu juga membantu, salah satu tips ya ini banyak ngiklan sih di OLX. Terus aku sering broadcast, terus join grup yang ada grup broadcast all agent gitu-gitu. Terus di Canva kan Winmax punya Canva nih, itu sangat membantu sekali. Aku upload di Instagramku, Instagram personal maupun bisnis, nah, itu juga bantu banget. Teman-teman dekatku, close friend atau dari teman punya teman lagi ini loh, ngereferalkan ke aku gitu. Ya itu puji Tuhannya di situ kita terbantu dengan media sosial sih. Ya sedikit fakta aja ya. Sebenarnya kan kalau kita ngomong koneksi ya kita berbeda dengan beberapa orang sudah senior ya. Karena kita masih muda kan. Otomatis kan koneksi kita ya teman-teman yang sebaya itu kan ya mereka masih muda. Dari yang teman masih muda ini dari 100% ya paling cuma nggak sampai 5% ya yang mau beli rumah sebenarnya kan. Belum tentu juga beli sama kita. Makanya kalau jadi agent properti ya teman-teman harus bentuk database baru. Aku semua 99% itu baru. Yang nanya ya, yang oh ya halo, mau nanya cari rumah apa gitu kan. Itu pasti baru. Kalau yang teman lihat Instagram, followers Instagram atau WA, grup-grup dan sebagainya ya paling cuma 1% sih menurutku ya. Karena kan banyak orang yang salah persepsi. Oh, karena database lama, tapi kan sebenarnya enggak ya. Iya, salah. Enggak. Salah gitu ya gitu. Ada juga temanku yang dia udah S2 ya, insinyur itu jadi kontraktor gitu. Kapan hari sempat connect, kamu jual rumah ya di gini. Aku pengen viewing sih gitu. Mau lihat cari gambaran lah gitu. Gimana kalau ada tanah-tanah boleh juga info ke aku gitu. Gitu. Jadi database yang lama juga berguna kan, itu teman SMA aku sih gitu. Tapi satu dari sekian banyak itu makanya banyak orang ngomongnya, karena teman lama yang orang Surabaya. Ya enggak juga gitu. Aku bukan orang sini, bukan orang Surabaya, tapi bisa closingan itu. Nah, kalau di Winmax sekarang nih, dengan sudah ada 2 closingan ini, punya nggak sih langkah-langkah yang dilihat mungkin yang VJ bisa belajar dari Mama atau Koko? Kan mereka closingnya kan sudah Koko ya, wis gini ya kan. Nah, apa sih yang bisa dibagikan dari sebagai adik atau anak dari yang udah jadi sebagai agent properti? Kalau menurut aku yang pertama harus gesit. Ya itu gesit itu penting sekali karena kalau kita klemer-klemer, kalau kita slow respon itu pasti udah ketinggalan lah gitu. Aku lihat dengan mamaku, dengan kokoku ini ya mereka cukup gesit sekali sih dengan klien-klien ya, terutama untuk merespon telepon jam 12 malam gitu ya, kadang masih on call gitu. Jadi harus gesit lah, kita sebisa mungkin respon itu yang paling dicari lah, diutamakan gitu. Kan nggak enak juga kan, kadang kita telepon nih misalnya respon banner gitu, kok nggak diangkat sih, ini niat jual apa enggak gitu loh. Kadang itu kan juga jadi poin negatif kan buat kita sebagai agent gitu. Yang penting harus itu sih gesit sama fast respon gitu. Sampai malam-malam tuh fast respon. Nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan kita sebagai anak-anak muda ya beda sama yang biasa di atas kita ya. Kadang itu malam-malam ini
lebih banyak Lebih on fire ya? lebih on fire. Iya, betul. Aku juga merasa begitu. Lebih on fire. Lebih on fire ya, karena Benar, mungkin benar. di situ waktu yang cukup tenang tuh kita berpikir. Benar. Kadang-kadang kan kalau kita dapat risk bayar yang kontrak Request kita ya, kita udah lebih cepat bekerja malam itu loh, benar. ketimbang paginya Pagi, gitu ya. iya. Tapi apa sih harapan sekarang untuk kedepannya nih kalau di Winmax? Pengennya apa yang mau dicapai? Ada nggak sebagai anak muda nih? Yang pasti ya closingan lah. Aku juga bermimpi closinganku banyak, ya bisa meneruskan jejaknya mamaku dan kokoku yang sedemikian rupa ya. Jadi aku pengen, dia kan sebagai pandanganku kan, mereka kan pandangan terdekat gitu loh. Aku pengen seperti dia. Gimana caranya aku bisa seperti dia gitu. Pengen ngegolkan ya bisa beli apapun yang aku mau gitu kan, bisa beli makan apa yang aku mau, bisa beli ini itu, ya itu kepengennya itu juga. Target pertama nih, ada nggak kira-kira barang atau sebuah parameter lah? Oh ya kalau aku ini saya capai ini gitu. Target pertama, mobil kah, rumah kah, atau apa? Ada nggak? Sebagai anak muda nih, ya pasti ada dong. Rumah pertama dulu. Ya, seperti Wendy dong. Gak mobil dulu. Aku mobil dulu soalnya. Rumah dulu. Mobil udah ada. Oh udah ada ya. Nebeng mama. Oh nebeng. Kalau aku kan belinya mobil dulu, tapi tahun lalu belinya. Tahun ini ya rumah. Semoga bisa kecapai juga tuh dapat rumahnya sih. Gitu. Amin. Tapi ya nggak gampang kan. Ya VJ pasti ngerti lah. Di umurku ini buat teman-teman yang mungkin nggak ngerti ya, umurku kurang lebih 26-27. Ya VJ kurang lebih lah segitu juga. Nggak gampang ya. Harga rumah juga mahal. Benar. Ya kan. Ya sebagai agent properti sudah lihat kan harga rumah kira-kira berapa. Dan dari situ dapat pandangan nggak kira-kira? Bayangin kalau masih kerja sebagai yang sebelumnya nih, yang sebelumnya, apakah bisa nggak tercapai untuk beli rumah itu? Untuk skala Surabaya aja nih? Iya bisa, Wen. Tapi kapannya itu nggak tahu. Bisa, tapi kan kalau misalnya kita ngomong cicilan juga susah. Iya, susah. Ya kan cicilan sekarang kita ngomong 1 M aja, kita tarik paling panjang satu perbankan 30 tahun dengan bunga yang sudah nego-nego murah, gitu kan? Itu udah masih 5 jutaan per bulan. Aku rasa kalau kita ngomong sebagai Surabaya, pekerja di Surabaya kan harus income 10 jutaan. Iya. Gaji kita bisa 10 juta per bulan. Ada. Cuma ya nggak banyak. Benar. Peluang kerja juga nggak begitu banyak kan. Betul, makanya ya mungkin salah satu alasan aku jual di Winmax ya karena menurutku peluang mendapatkan income-nya lebih besar ketimbang aku bekerja mungkin di perusahaan yang udah stable, yang sudah besar gitu kan. Ya ada sih kenyamanan di sana ya. Cuma untuk mencapai masa depannya yang lebih berat aja sih. Iya, betul. Gitu. Setuju. Nah, closingan pengen yang seperti apa nih nanti ke depannya nih? Gajah-gajah. Tapi prospeknya sudah terbentuk banyak? Ada beberapa. 3 bulan ya? 3 bulan sudah dua kali closing ya kan? Prospeknya juga mulai ada pasti? Iya, mulai ada. Selain OLX, apa lagi yang bisa dipakai untuk promosi? Paling cepet sih OLX sama Instagram ya. Instagram ya? WhatsApp juga sih. Iya, karena itu 3 andalan kita ya. Iya, benar. OLX ini yang benar-benar dari luar sih. Iya. Yang kita nggak tersentuh ya marketnya ya. Betul. Dan ya aku rasa itu paling, memang sih sekarang udah mahal. Cuma ya menurutku worth it lah. Sebagai agent ya worth it. Iya. Ya hasilnya closing sih kalau mau BEP ya. Iya. Gitu. Oke, nah ada nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman agent yang ada di sini atau teman-teman agent di luar sana yang hari ini baru pertama kali join sudah PJ, nah 3 bulan 2 kali closing ya kan? Amin. Ada yang setahun nggak closing? Coba kasih motivasi sedikit atau arahan lah buat mereka kok bisa closing. Gimana cara bisa closing itu? Ya, dari aku yang pertama pokoknya ya kita pantang menyerah lah. Namanya bekerja kan nggak langsung closing gitu kan nggak mungkin ya Win. Kita harus usaha, kita harus gali kemampuan, kita harus kanan kiri belajar dari mentormu, dari leadermu gitu. Dan yang penting nggak boleh males juga, dan gesit sama fast respon itu yang paling penting gitu. Yang penting nggak boleh males lah. Pokoknya semua bekerja ya nggak boleh males. Kalau males ya enak tidur aja di rumah ya. Betul. Pokoknya sebagai agent properti masa muda sudah hilang waktunya. 1 minggu itu sudah nggak ada waktunya. Betul. Ya itu memang sesuatu yang perlu itu bukan resiko ya, itu memang bagian dari pekerjaan gitu. Jadi
sebagai agent properti kan memang nggak ada 8 to 5 ya, Wen. Iya. Ya, itu bisa 24 kali 7 bahkan ya Betul. kan gitu. Jadi kita ya udah itu sesuatu yang memang harus kita jalani gitu loh. Gitu. Oke. Jadi ya teman-teman harus ngerti bahwa kerja agent properti nggak segampang itu. Fleksibel ya, justru karena sangat fleksibel itu. Bener. Karena sangat fleksibel, Sabtu Minggu kita ada waktu ya. Iya. Aku jarang loh jalan-jalan Sabtu Minggu. Iya, Nggak pernah kemana gitu, nggak pernah. Kayak nggak. Kudet ya, Wen. Iya kayak kudet. Nggak tahu rasanya jalan-jalan ya kan. Pertama adalah closingan tidak terlalu banyak, ya kan. Kedua kan, ya kita masih memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sih. Masih banyak tujuan-tujuan yang mau dicapai. Benar. Oke, itu yang mungkin VJ. Thank you so much, Wendy. Kita ketemu lagi pada saat VJ sudah membeli sesuatu dari hasil properti. Amin. Ya, rumah, mobil, terserah. Nanti kita akan di podcast ini. Amin. Thank you so much. Oke, jadi buat teman-teman, ingat agent properti itu nggak gampang. Ya, perlu knowledge, juga perlu ngorbanin waktu. Ya kan, kita nih, aku dan VJ juga, kita masih muda, kita Sabtu Minggu juga, kita juga nemenin client viewing, ada yang VJ bikin open house dan sebagainya. Kita menghabiskan waktu masa muda kita untuk kita itu mencari uang. Ya, mungkin bagi orang, nggak ada life balance gitu ya. Ya, tergantung pada pandangan teman-teman sih. Ya, aku rasakan hari ini adalah aku melihat perbedaan antara yang generasi 30-an, mereka pada saat umur 30 sekarang, pada saat di zaman kita umur 20, mereka jauh lebih gampang ketimbang kita. Harga rumah jauh banget, ya kan. Aku pas lihat cicilan, ambil paling 30 tahun aja 5 juta sebulan ya. 30 tahun ini. Ini belum masuk floatingnya jadi 7 jutaan, 8 jutaan. Wow, nggak bisa. Ya, kita ngobrolin waktu di masa muda. Semoga teman-teman juga sebagai agent properti yang teman-teman masih muda yang belum closing, semoga bisa closing juga. Ingat, semua ada step by stepnya. Tetap semangat. Ya, kita punya tagline, Win Max. Sekarang pasti bisa.